Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwin Sartika, Sarjana Pendidikan. Saya mahasiswa PPG kategori 1 gelombang kedua Universitas PGRI Palembang. Kali ini saya akan menyajikan video pembelajaran tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur kompleks kelas 11 SMK Penerbangan Sriwijaya. Selamat menyaksikan. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak itu semuanya? Baik, silakan ketua kelas untuk menyiapkan tulisan. Keadaan seluruhnya betul belum siap. Tabur kelas 11 PPW jumlah 24 hadir lengkap. Siap? Lanjutkan. Lanjutkan. Untuk kali pelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk istirahat, Pak. Siap, terima kasih. Baik semuanya, tadi sesuai dengan laporan dari ketua kelas bahwa hari ini kita hadir semua ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Berarti tidak seperti minggu kemarin ada beberapa siswa yang tidak hadir. Ya seperti ini terus nak. Setiap hari kita harus melakukan hal-hal yang lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Semangat terus pada setiap harinya. Semangat baik, 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 luar biasa. Serta penerbangan jaya, jaya, jaya. Baik, silakan buka paketnya ya, silakan dulu buku paketnya, alat tulisnya. Silakan belajar. Dan sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, Ibu akan mengulas terlebih dahulu materi minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian teks prosedur kompleks. Jenis prosedur kompleks ada 3. Terus ciri-ciri prosedur kompleks. Ayo, sekarang Ibu ingin mereview ingatan kalian. Masih ingatkah dengan pelajaran minggu lalu? Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan teks prosedur kompleks? Siap izin jawab Bu? Yes, Nasra. Teks prosedur kompleks itu merupakan teks yang berisi langkah-langkah atau pertama-tama. Yes, beri tepuk tangan. Masih keras sekali ingatannya bahwa teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi tahapan atau langkah-langkah. Lalu teks prosedur kompleks itu ada 3 ya. Apa saja? Siapa yang menjawab? Ya, Sandi Mahesa. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, kompleks dan protokol. Yes, prosedur sederhana, kompleks dan protokol. Beri tepuk tangan untuk mereka. Ciri-ciri teks prosedur kompleks apa sih? Ada yang masih ingat? Ya, Cak Said. Ciri-ciri teks prosedur kompleks adalah langkahnya berurutan, koheren, dan informatif. Yes, langkah berurutan, kohoren, dan informatif. Beri tepuk tangan. Kalau semuanya masih fresh dalam ingatan ya, walaupun sudah seminggu yang lalu kita belajar ini. Nah, kali ini silakan lihat PPT Ibu. Kita akan belajar tentang teks prosedur kompleks lebih mendalam, ya, yaitu hari ini menganalisis teks prosedur kompleks berdasarkan struktur dan kaidahnya. Lalu kompetensi dasar apa yang akan kita
dengan bidang pekerjaan. 4.20 mengembangkan teks prosedur berdasarkan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu menjelaskan pengertian teks prosedur kompleks, menjelaskan struktur teks prosedur kompleks, menjelaskan kaidah prosedur kompleks, menganalisis struktur dan kaidah teks prosedur kompleks. Kira-kira manfaat dari tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih? Kalau kalian bisa membuat suatu produk dengan prosedur secara kompleks, secara berurut, maka produk itu akan berhasil dengan baik dan produk itu akan bisa menjadi ladang usaha kita. Jadi selain dari kalian nanti tamat dari SMA penerbangan bekerja di bidang tiketing, hauling, investasi, bagasi, engineering, ya, teknisi, kalian juga bisa membuka usaha sendiri secara mandiri. Insya Allah semuanya akan baik ya. Lalu sebelum menjelaskan lebih lanjut, Ibu akan memberikan aplikasi dulu. Kalian bisa mengerjakan request setelah 2-3. Kita menggunakan Google Form. Kalau bisa jangan saling mencontek gitu ya, sesuai dengan pemahaman kita saja. Kalian itu kira-kira ada pemahamankah sebelumnya tentang prosedur menganalisis struktur ya bahasanya? Kita jelaskan secara detail, itu yang disebut dengan prosedur kompleks. Kompleks itu secara menyeluruh, secara utuh, secara urut. Apa tujuannya? Kalau kita membuat teks prosedur secara urut, secara utuh, pembaca yang membacanya bisa memahami. Terus pembaca yang membacanya bisa mengikuti langkah-langkah yang kita buat sehingga perfect hasilnya. Seperti itu ya. Terus kalimat deklaratif. Deklaratif itu pernyataan, memberikan informasi. Di mana biasanya kalimat deklaratif ini? Di awal, di bagian tujuan atau bagian. Misalnya kita mau membuat nasi goreng, kita membuat deskripsi dulu. Nasi goreng adalah makanan favorit anak kos. Mudah dibuat, bahannya irit dan lezat. Itu deklaratif, memberikan informasi. Lalu apa lagi? Di sana ada nomina dan partisipasi. Apa yang dimaksud dengan nomina? Nomina itu kata benda yang ada dalam teks prosedur. Kalau kita membuat nasi goreng, benda apa yang ada dalam pembuatan nasi goreng? Ya, ada wajan, kuali, supil, cobek, apa lagi? Pisau. Itu merupakan nomina. Lalu partisipan itu apa? Orang. Baik orang yang melaksanakan maupun orang yang disapa. Misalnya, setelah Anda memasukkan nasi ke dalam wajan, silahkan masukkan kecap. Partisipan di sana adalah Anda. Ya, partisipan itu adalah orang. Nah, untuk lebih memperjelas lagi apa sih itu nomina, apa sih itu partisipan imperatif, kita akan melihat tayangan video cara membuat nasi goreng.
Pertama, video tadi membuat apa sih? Siapa yang bisa jawab? Siap izin jawab. Coba si Nasra. Siap, izin jawab. Membuat tempe itu yaitu membuat nasi goreng. Membuat nasi goreng. Benar. Dan dari kalian menyimak video tadi, tujuan dari pembuat video tadi, teks prosedur tadi apa? Oke, coba. Siap, izin jawab. Yes. Intinya Bu, yaitu membuat nasi goreng. Yes, tujuannya membuat nasi goreng sesuai dengan judulnya. Jadi, Bu, berarti tujuan dari prosedur konflik itu masih berkaitan dengan judul ya? Iya. Karena judul itu mencerminkan tujuan teks prosedur itu mau kemana. Kalau judulnya misalnya cara membersihkan kipas angin, maka tujuannya apa? Cara menyeduh teh, tujuannya apa? Jadi kalian menuliskan judul dalam prosedur kompleks, artinya juga kalian menentukan tujuan. Nah, nampaknya kalian semua sudah paham ya apa itu prosedur kompleks, strukturnya apa, kaidahnya apa. Tadi kita sudah mencoba menganalisis secara bersama-sama teks prosedur kompleks cara membuat nasi goreng. Sekarang tugas kalian, Ibu akan memberikan teks prosedur kompleks ya. Kalian baca secara seksama prosedur kompleks itu, lalu analisislah struktur dan kebahasannya secara berkelompok. Nah, sekarang Ibu bagi kelompok dulu. Ini merupakan kelompok personifikasi. Ini merupakan kelompok anafora. Dicatat nama kelompoknya, personifikasi. Ini anafora, ini metafora, ini ironi. Kita menggunakan majas. Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian untuk analisis teksbook prosedur kompleks. Silakan dikerjakan ya. Ini kerjakan secara berkelompok. LKPD-nya ada ya? LKPD sudah ada ya? Ya. Sekarang silakan berdiskusi cari. Paham ya maksudnya ya? Ini tugasnya. Jelaskan pertanyaan, jawabkan dulu. Ya, jadi kalau misalkan saya nanti diskusi ya, misalnya ini pada beberapa bagiannya ini ya, mana yang ya kelompok ini ya. Ya, nanti kalimat deklaratifnya maka di garis bawahnya atau di sini aja dan nanti ya prosedurnya dijelaskan kalau kaidah sama strukturnya dijelaskan dulu kaidahnya apa, strukturnya apa, baru nanti menganalisis dan tidak sebenarnya. Silakan kalau tidak ada yang belum sih silakan ditanya sama Bu. Ini kelompok ini paham ya? Ya, paham. Paham. Ini tugasnya. Mana tugasnya tadi? Oke, tugasnya dibuat nama kelompok. Ini sudah. Nama kelompoknya mana? Oh, di depan. Tujuannya. Ini kalimat deklaratif yang berakhir sama ini ditulis aja. Siapa yang aktif? Siapa yang sering banyak memberikan ide itu ada nilainya. Siapa yang tidur, siapa yang ngopi saat mengerjakan kuliah
Ya, eksternal di luar tubuh. Gejalanya mencapai pusing, susah tidur, susah konsentrasi, konsentrasi buruk. kenapa titiknya itu? Karena kan ini tadi kan ada yang namanya memaparkan ini dengan tujuannya tadi menjelaskan masalah utama dalam penerbangan jarak jauh tadi adalah jet lag kan. Jadi juga kami menjelaskan bahwa misalkan jet lag kita itu berpengaruh gitu sampai semua itu kondisi yang buruk. Benar kok. Nanti tinggal itu presentasinya ke depannya. Tapi kamu lagi siap untuk presentasinya. Yes, ada apa saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu 5 cara jitu tidur nyenyak dalam pesawat. Bangku yang sempit, pencahayaan yang terang, dan sampai goncangan pesawat adalah beberapa yang menyulitkan pelancong untuk tidur nyenyak dalam pesawat. Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Nah, silakan kita ya. Tolong ulangi kalimat imperatif dan kalimat deklaratif. Imperatif yang bagian mana maksudnya? Imperatif yang di bagian mana? Untuk kalimat imperatif yaitu di bagian pertama, yang dimana begitu pesawat tersandas, pakailah pintu mata, sesudah itu bersiaplah untuk istirahat. Apakah hanya itu saja imperatifnya di dalam sana? Kalimat perintah. Kalimat imperatifnya, apakah hanya itu saja? Siap. Ya. Di kalimat imperatif seperti kita lebih imperatif itu kalimat perintah. Ya. Kalimat perintah itu ada di langkah juga ada. Ya. Kita bisa satu ya. Maka sebelum naik pesawat itu perintah kan? Perintah kan? Yang kedua bawa penutup mata, gunakan bantal leher, bawa sesuatu dari rumah dan minum air mineral. Itu kan termasuk Kalimat perintah. Ya. Nanti tinggal ditambahin ya. Kayak misalnya itu kan bawa air minum sudah itu kan makan sebelum naik pesawat. Itu kan tidak termasuk dalam pesawat. Kalau kayak kabin itu menginformasikan bahwa mereka tuh makan di rumah tidak ada kan? di situ kan ada kalimat perintah. Kan di sini tanya konteks minum air mineral itu perintah bukan? Perintah kan? Walaupun dalam keadaan atau tempat dimanapun itu kan kalimat perintah itu termasuk imperatif. Ya. Ya, beri semangat dulu, kayaknya panas nih suasana nih. Ya, maksudnya gini mungkin ya, yang disebutkan oleh Dimas pada kelompok ini tadi kan cuma satu menyebutkan kalimat perintah, mungkin terinya menambahkan bahwa kalimat perintah itu tidak hanya itu saja, ada juga di langkah-langkah itu ada juga kalimat perintah seperti bawa makanan sebelum naik pesawat gitu ya. Kalau penutup mata itu juga kalimat perintah, jadi tinggal menambahkan saja maksudnya, gitu ya. Lebih dari satu maksudnya kalimat perintah itu. Ya. Kalimat deklaratif itu yang Kelompok ironi. kelompok ironi tadi Itu bangku yang sempit, pencahayaan yang terang, tanpa goncangan pesawat adalah beberapa yang menyulitkan pelancong tidur nyenyak dalam pesawat. berarti dia kata-katanya itu dari adalah beberapa yang menyulitkan pelancong untuk tidur nyenyak dalam pesawat. Izin menambahkan di bagian bangku itu juga benar penambahan untuk
untuk kalimat deklaratif itu ada. Ini adalah kondisi ketika jam biologis tubuh tidak selaras dengan jam eksternal. Di luar tubuh gejalanya mencakup pusing, susah tidur, susah konsentrasi, mood yang buruk. Itu kan termasuk deklarasi, pernyataan. Berarti bukan cuma satu. Tambah lagi bahkan. Ya, baik. Di sebelum itu juga ada tidur atau istirahat sangat dibutuhkan terutama dalam penerbangan jarak jauh. Itu masuk dalam deklaratif. Jadi deklaratifnya banyak ya, lebih dari satu. Apalagi? Izin juga Bu, untuk di bagian kalimat interrogatif tadi apa yang ini Roni sampaikan? Interrogatif. Sumber. Sumber. Yang di bagian mana? Bagian Bawah. Oh, yang sumber HTTP itu. Yes. yang ada. Ini sumber. Ada lagi ya, Mak? Izin Bu, untuk yang di bagian kalimat interrogatif itu kan bukan kalimat pertanyaan. Tapi kita bertanya Bu. Ini ada juga Bu untuk di bagian paragraf pertama. Kalau bisa dilihat itu tentu ada pernah mengalami jet lag, bukan? Pertanyaan juga. Boleh. Ya, siap-siap. Benar. Lanjut. Koreksi terus sampai kita menganalisis semua yang ada di 5 cara jitu tidur nyenyak naik pesawat. Partisipan belum disebut. Oke. Partisipan bukan partisipan ya? Mohon maaf, partisipan itu bukan termasuk struktur. Itu bukan struktur kebahasan untuk yang kelompok ini. Jadi di orangnya 3 ya, betul? Iya. Tapi Ya, kebahasan. nominal partisipan juga masuk. Iya benar. Mohon maaf, tadi partisipan belum kami sebutin. Kebahasan Ya, karena dia benar. bukan orang Ya. yang Ya. benda. Benar. Partisipan kebahasan. Nomina yaitu bangku pesawat mata bantal. Partisipan yaitu seperti kita yang menjalankan atau langkah. Verba yaitu tidur, makan, menunggu, naik dan menghindari. Dan yang terakhir itu konjungsi temporal yaitu sebelum. Apakah ada tambahan lain? Apakah hanya itu saja? Mereka hanya menemukan di bagian situ. Kalau kelompok lain ada penambahan juga tidak apa-apa. Semakin banyak yang kita analisis, semakin kita paham. Ya, bahasannya. Untuk nomina, partisipan dan verbal itu sudah cukup. Lanjut di tadi belum juga konjungsi temporal. Sudah. Nomina, izin. Sudah nomina. Nominanya yaitu bangku pesawat antar bantal. Oh ya, siap. Ya, bangku pesawat bantal penutup mata. Ya betul, itu nomina. Ada lagi? Seru ya? Ada lagi? Habis? Oke, kalau sudah beri keterangan ya. Cek sekali dari sini ya. Sebenarnya bukan menegakkan, tapi inilah namanya diskusi ya seperti ini. Ada yang memberikan pernyataan, ada yang menanggapi ya. Baik. Struktur sudah ditampilkan, kaidah pembahasan sudah ditampilkan. Ada kelompok yang ingin menyimpulkan kira-kira struktur ini apa? Struktur dari 5 cara jitu. 5 cara jitu tidur nyenyak dalam pesawat itu apa aja? Untuk struktur bagian atau tujuannya itu ada di paragraf pertama. Paragraf pertama. Benda yang sempit pencahayaan yang terang sampai goncangan pesawat adalah beberapa yang memberikan pelancong untuk tidur nyenyak. Di bagian ini kenapa disebut tujuan itu ada pemaparan Bu? Ya. Pemaparan sesuai dengan judul. Yes. Terus selanjutnya di bagian kedua itu adalah langkah Bu. Nah, langkahnya Pak. Langkah yang pertama itu langkah sebelum naik pesawat. Yang kedua itu bawa penutup mata. Yang ketiga gunakan bantal leher. Mohon maaf. Nomor 4 bawa sesuatu dari rumah. 5 minum air mineral. Dan yang terakhir itu penutup Bu. Yes. Yang demikianlah tips bagaimana cara tidur nyenyak dalam pesawat. Semoga bermanfaat untuk perjalanan Anda. Itu ada di paragraf terakhir Bu. Yes. Di nomor 5 di nomor 5. Baik, itu strukturnya. Sekarang kaidahnya. Ada yang bisa menyimpulkan lagi kaidah 5 jitu tidurnya dalam pesawat. Baik. Nampaknya sudah cukup ya. Kita sudah sangat jelas. Kelompok personifikasi sudah sangat jelas. Ya, jelas. Kelompok anapora juga ya. Kelompok
puas. Baik, kalau begitu silakan ketua kelas kumpulkan LKPD-nya. Kan kita ya. Silakan kumpulkan LKPD-nya. Oke, terima kasih. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kita semua. Dan beri tepuk tangan kelompok yang hari ini super sekali dalam presentasi, dalam menjawaban, dalam pemberian tanggapan. Ada 2 kelompok yang mendapatkan bintang 5. Satu kelompok yang mendapatkan bintang 4, satu kelompok yang mendapatkan bintang 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok yang mendapatkan bintang 5. Personifikasi. Metafora. Irani. Anafora. Kalau begitu mari sama-sama kita simpulkan materi hari ini. Apa yang dimaksud dengan teks prosedur kompleks? Siap? Teks yang berisi tahapan atau langkah-langkah sesuai urutan? Yes. Teks yang berisi langkah-langkah, tahapan atau urutan. Kenapa jadi tegang? Siapa tahu yang banget? Sudah diberi bintang kok jadi tegang. Siapa yang masih ingat kira-kira struktur teks prosedur kompleks itu ada 3 apa aja? 1, tujuan, 2, sudah ya, ibunya berarti yang tidak konek. Lalu kebahasaannya ada 5. Itu apa? Yang kedua, urutan atau langkah-langkah. Yang ketiga, fenomena, istilah, yang keempat, yes. Yang kelima, kondisi. Kalau begitu kita berada di penghujung. Nah, kalian sudah paham semuanya. Sekarang buka lagi HP-nya, ibu akan memberikan proses. Jika di awal tadi ibu memberikan pretest, maka sekarang ibu akan memberikan proses. Ya, pantengin grupnya. Ibu akan membagikan link Google Form. Oke, silakan dikerjakan. Jadi ukur kemampuan kita sendiri. Kira-kira saya ini sudah sejauh mana memahami materi yang Bu ingin berikan hari ini? Apakah materi hari ini masuk kuping kanan, keluar kuping kiri? Apakah hanya diplototin tapi tidak dipahami? Begitu.
menegakkan. Sangat menegakkan. Tapi ya. Terus apa lagi? Keringetan. Keringetan. Apa lagi? Asik. Menegakkan tapi asik. Menegakkan tapi asik sampai keringetan. Apa lagi? Oke, siapa yang bisa memberikan pendapat kira-kira apa sih yang perlu ibu perbaiki atau apa yang coba ibu pertahankan dalam proses pembelajaran selanjutnya? Siapa yang bisa memberikan pendapat? Tadi ikhlasnya ini apa? Gimana? Bisa. Izin Bu, untuk di pembelajaran kelas itu materi yang disampaikan atau cara menyampaikan materi itu sudah cukup luar biasa. Siswa pun kayaknya asik dan memahami materi yang disampaikan. Terus siswa pun kayaknya bisa mengaplikasikan setiap jawaban yang ibu ajukan ke mereka dengan kalimat-kalimat yang mereka rangkai sendiri Bu, tidak terpaku dengan teks atau buku yang disediakan oleh sekolah itu. Untuk untuk kekurangan saya rasa tidak ada. Alhamdulillah. Mungkin ada tambahan dari siswa lain. Hidayah apa hidayah? Siswa yang Kenapa? panas dan pas gerak. Panas dan luas gerah gitu ya. Karena Tapi dia cukup kok, pembelajarannya masih biasa, asik, menyenangkan, happy. Sebenarnya dapat gak mungkin karena lapar. sudah pukul sekian. Terus kenapa ada pendapat? Kira-kira bagaimana pembelajaran kita? Apa masih pengen ketemu begini atau enggak lah Bu? Cukup terakhir baru. Kekurangan dari itu dalam. Karena kalau misalnya kata sempurna cukup sempurna. Karena tadi buku itu kayak tidak seperti guru biasa. Gimana kita tuh seperti berteman dalam membaca. Terima kasih banyak, thank you so much. Insya Allah ya kita diberikan kesehatan. Sepanjang hayat kita tetap bertemu tatap muka baik dalam kelas maupun di luar kelas ya. Menjalin hubungan baik sama guru dan murid maupun agar saya sebagai orang tua kalian atau teman maksudnya juga boleh Bu karena berputus. Bu kasih saran dong Bu gimana nih Bu gitu ya. Baik anak-anak, untuk materi minggu depan ya, kalau hari ini kita sudah belajar tentang menganalisis struktur dan kaidah pembahasan eksposisi konteks. Minggu depan kita akan belajar menulis atau membuat teks prosedur kompleks berdasarkan struktur dan kaidah pembahasan. Semoga kita semua sehat dan bertemu lagi minggu depan. Untuk menutup pelajaran hari ini silakan ketua kelas pimpin doa ya. Silakan ketua kelas pimpin doa untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini. Kalian boleh ya, duduknya. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa mulai. Ucapkan salam.